warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Priza Azara dari kelas 10 HKL 3 absen 34. Di sini, saya akan menjelaskan materi PAI bab 5, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snoghar Granje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina di dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau sekitar tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Sedangkan mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Tetapi menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama, tempat, dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin atau sekitar 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, pada abad ke-1, Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. D. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Tokoh penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Peurlak dan Kerajaan Pase. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya raya dan kuat pengaruhnya. B. Sultan Ahmad sekitar tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya,
Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Wali Songo tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imangarai Daengman Rabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam menyebarkan agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Beberapa keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia yang bisa kita ikuti adalah 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dalam berjuang. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif berkarya. 5. Sabar. 6. Menghargai perbedaan. Dan 7. Berdakwah secara damai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.